Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metabolisme vitamin A dan vitamin D. Oke, saya rasa dengan waktu 10 menit kurang lebih kayaknya kita nggak bisa membahas secara rinci dan detail tentang metabolisme vitamin A dan vitamin D. Nah, jadi nanti kita akan bahas secara ringkas saja. Nantinya kalian akan melihat lebih rinci di dalam modul. Oke, pertama vitamin A. Vitamin A, seperti yang kita ketahui bahwa vitamin A itu sangat penting untuk kesehatan mata dan fungsi sistem imun. Anak-anak yang kekurangan dapat meningkatkan resiko kebutaan dan kematian dari infeksi seperti campak dan diare. Di sini vitamin A dari makanan itu dibagi dua ya. Yang pertama ada retinol ester atau vitamin A dari hewan. Nah, molekul retinol yang diesterifikasi dengan molekul asam lemak. Kemudian yang kedua ada provitamin A atau beta karoten. Nah, beta karoten ini sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Ini kalian bisa lihat tabel 1 ada beberapa jenis sumber dari vitamin A. Oke, kita masuk di pencernaan dan penyerapan vitamin A. Ketika kita mengonsumsi sumber vitamin A, baik itu dalam bentuk retinil ester dan karotenoid, vitamin A kedua bentuk ini akan berikatan dengan protein. Kemudian masuk ke dalam lambung dipisahkan oleh HCl. Jadi zat gizi di dalam lambung akan dipisahkan. Misalnya vitamin ya vitamin, kemudian protein akan memisahkan diri, karbohidrat dan lemak akan memisahkan diri. Nah, dari makanan bebas protein, hidrolisis kemudian dilanjutkan oleh enzim pankreatase di dalam usus halus. Nah, pelepasan karotenoid dan retinol ini akan masuk ke dalam usus halus dalam bentuk misel. Nah, jadi prinsip dari vitamin A dan D itu sama ya, sama prinsipnya dengan penyerapan lemak ya. Jadi awalnya retinil ester dan karotenoid ini akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Nah, misel inilah yang kemudian akan masuk ke dalam enterosit secara difusi melalui lapisan glikoprotein yang mengelilingi bagian duodenum dan jejunum. Sekitar 70-90% retinol ini akan diserap dari makanan, dan sekitar 30% dari beta karoten dapat meninggalkan intestinal mukosa usus halus tanpa dioksidasi. Ini ya, jadi kita bisa lihat ya, di sini ada gambarnya ketika kita mengonsumsi dari daging-dagingan. Pertama, retinol ester akan diubah menjadi retinol, sedangkan beta karoten bisa langsung masuk dengan campuran garam empedu akan membentuk misel, kemudian masuk ke dalam sel enterosit. Nah, di dalam sel enterosit ini, beta karoten akan diubah menjadi retinal, kemudian akan dioksidasi menjadi asam retinoik. Nah, retinal ini kemudian akan berubah menjadi retinol, dan retinol ester akan dibawa oleh kilomikron ke dalam jaringan, ke dalam organ-organ yang membutuhkan, misalnya dia akan disimpan ke hati ataupun misalnya organ yang lain. Nah, ini metabolisme vitamin A. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kalian silahkan kalian membaca modul ya. Nah, ini ketika vitamin A berlebih, yaitu kira-kira di atas 200 mg per desiliter ya. Nah, keracunan bisa disebabkan dari kelebihan konsumsi hati hewan ya. Nah, untuk orang dewasa bisa menyebabkan anoreksia, kulit kering, gatal, kemudian terjadi nyeri tulang dan otot. Ketika defisiensi tentunya bisa menyebabkan rabun senja ya. Jadi penglihatan kita terganggu. Nah, sedangkan untuk wanita hamil bisa menyebabkan bayi lahir cacat. Nah, ini ada penelitian pemberian suplementasi vitamin A pada ibu hamil ya. Di sini kita lihat bahwa dapat menurunkan resiko terjadinya kebutaan ya. Oke, kemudian lanjut ke metabolisme vitamin D. Nah, dua bentuk paling umum dari vitamin D ada egokalsiferol dan kolekalsiferol.
Ergokalsiferol ini biasa disebut dengan vitamin D2. Biasanya berasal dari tanaman steroid ya. Kemudian ada kolekalsiferol. Nah, kolekalsiferol ini merupakan bentuk vitamin D3 yang diperoleh ketika energi radiasi dari matahari. Jadi, kolekalsiferol ini dia dari matahari ya. Kemudian matahari yang menyerang kulit, kemudian mengubah prekursor 7 dehidrokolekalsiferol menjadi vitamin D3 yang siap untuk diserap di dalam kulit. Ini ada beberapa nomenklatur dari vitamin D ya. Ini sumber-sumber dari vitamin D ya. Jadi ada exposure dari matahari, kemudian ada dari makanan. Kemudian manfaat vitamin D. Manfaat vitamin D itu sangat banyak ya. Selain untuk tulang, dia juga bisa menurunkan resiko terjadinya kanker, kemudian menurunkan resiko tekanan darah tinggi, kemudian dapat mempertahankan berat badan normal dan mampu mempertahankan keep your mind sharp ya. Jadi mempertahankan pikiran kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya sering bingung atau gimana gitu. Nah, kemudian vitamin D juga ini sebagai sistem imun, memperbaiki sistem imun kita. Nah, ini ada metabolisme vitamin D ya. Jadi sumber vitamin D dari matahari dan dari makanan nantinya akan dibawa ke hati, kemudian di hati untuk disimpan, kemudian juga dibawa ke ginjal, kemudian dibawa ke tulang ya. Kemudian juga akan mempengaruhi penyerapan dari kalsium ya. Jadi kenapa vitamin D ini juga fungsinya ke tulang, karena vitamin D dapat meningkatkan penyerapan dari kalsium. Dimana kita ketahui bahwa kalsium ini dia fungsinya untuk pembentukan tulang. Nah, ini penyerapan vitamin D dari makanan ya. Jadi ketika kita mengonsumsi sumber vitamin D yang diperoleh dari makanan, dia akan diserap di usus halus. Nah, makanan yang dicerna tadi ya, prinsipnya sama ya dengan vitamin A. Jadi dia akan berikatan dengan garam empedu, kemudian dia akan membentuk misel. Nah, pembentukan misel ini terjadi di duodenum bagian usus halus. Vitamin D ini akan diserap dari saluran usus halus yang berikatan dengan lemak yang tadi ya. Jadi dia membutuhkan garam empedu untuk proses penyerapan. Nah, misel yang terbentuk ini akan memisahkan diri ya. Kemudian vitamin D yang dibebaskan akan diserap di jejunum melalui difusi sederhana bersama dengan lemak atau lipid lainnya. Nah, biasanya penyerapan tercepat dari vitamin D itu terjadi di duodenum ya. Nah, kemudian ketika misel ini masuk ke dalam sel entrosit, maka terjadilah proses penyerapan dari vitamin D2 ya terutama ya, yaitu ergokalsiferol. Nah, ergokalsiferol ini kemudian akan dibawa ke peredaran darah oleh kilomikron ya. Jadi kilomikron ini akan membawa vitamin D dalam pembuluh limfa ya, ke dalam sirkulasi peredaran darah atau sirkulasi darah ya. Nah, selama perjalanan ini dia akan berikatan, jadi vitamin D dalam kilomikron ini ditransfer ke DBP atau vitamin D binding protein. Nah, vitamin D binding protein ini merupakan alat transport dari vitamin D ya. Nah, sekitarnya 50% dari dosis vitamin D yang diserap. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi 80 gram vitamin D, berarti yang diserap itu maksimal hanya 40 gram ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kolekalsiferol ya, yang dari matahari. Jadi ketika kita berjemur misalnya ya, kita berjemur kena sinar matahari, maka sinar matahari ini yang bentuknya kolekalsiferol atau D3, dia akan perlahan-lahan berdifusi dari kulit, kemudian masuk ke darah ya, kemudian dia akan diambil oleh DBP ya. DBP ini merupakan alat transport ya, tadi ya, sama seperti dengan ergokalsiferol. Nah, sekitar 60% plasma kolekalsiferol akan terikat ke DBP ya. Kemudian akan bergerak ke otot, jaringan adipos, dan hati untuk di metabolisme ataupun untuk disimpan.
Jadi jelas ya perbedaan antara penyerapan dari ergokalsiferol dari makanan, kemudian kolekalsiferol dari sinar matahari. Nah, kemudian untuk transport ya. Nah, transport tadi bentuk ergokalsiferol maupun kolekalsiferol ini ya, kemudian semua metabolit vitamin D itu akan terikat pada glikoprotein spesifik yang tadi yang dikenal dengan DBP ya. Jadi ikatan DBP ini untuk vitamin D, misalnya untuk dehidroksi kolekalsiferol, untuk 25 hidroksi kolekalsiferol ataupun ergokalsiferol ya. Intinya adalah alat transport dari vitamin D baik ergokalsiferol kemudian kolekalsiferol itu vitamin D binding protein atau DBP. Nah, ini adalah ini ya gambar ya, ketika ada makanan kemudian ada paparan sinar matahari, kemudian dia akan disimpan di hati, akan disimpan di ginjal ya. Nah, proses ekskresi ya. Nah, sebagian besar ekskresi dari vitamin D ini dia akan dikeluarkan melalui feses ya, dan hanya sedikit ya, sangat sedikit yang dikeluarkan melalui urin. Ini adalah kebutuhan vitamin D kita ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lebih dalam tentang kebutuhan vitamin D, silahkan kalian buka AKG ya. Nah, ini ketika kita mengalami kekurangan vitamin D ya, misalnya kita kurang terpapar sinar matahari ataupun misalnya kurang makanan sumber vitamin D, biasanya dia akan menyebabkan skizofrenia ya. Kita ketahui bersama bahwa skizofrenia ini merupakan penyakit jiwa ya. Jadi ada orang yang suka halusinasi ya, itu disebut dengan skizofrenia. Dan ternyata skizofrenia sama atau depresi ini bisa disebabkan karena defisiensi vitamin D ya. Kemudian juga akan menyebabkan berbagai jenis penyakit ya. Jadi misalnya dia akan menyebabkan sindrom metabolik ya, misalnya DM tipe 2, kemudian osteoporosis dini ya, kemudian osteomalacia ya, kemudian rickets ya. Jadi sangat banyak. Jadi kenapa kita harus menjaga asupan ataupun misalnya paparan dari sinar matahari. Nah, kemudian kelebihan ya. Nah, ketika terjadi kelebihan ya, hipervitaminosis ini dia tidak disebabkan dari makanan. Jadi berapapun banyak sumber makanan vitamin D yang kita konsumsi itu tidak akan menyebabkan keracunan. Ketika menyebabkan keracunan ketika kita mengonsumsi suplemen ya, ingat ya. Jadi ketika kita mengonsumsi suplemen dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama ya. Nah, kemudian ini juga ya, jadi kelebihan juga tidak disebabkan karena kekurangan dari exposure dari sinar matahari ya. Oke, ini ada jurnal ya. Jadi jurnal ini mengemukakan bahwa ternyata suplementasi vitamin D ini bisa mengimprove ya, jadi bisa memperbaiki indeks parameter glikemik kita terutama pada pasien DM tipe 2 ya. Dan ini kesimpulannya adalah bahwa ternyata dia memiliki beneficial effect ya, jadi memang sangat bermanfaat untuk pasien DM tipe 2 ya. Ini juga ada penelitian ya tentang vitamin D in skizofrenia ya, jadi ini clinical review vitamin D in skizofrenia ternyata ya itu potensial benefit ya. Jadi suplementasi vitamin D pada pasien skizofrenia itu bisa mengimprove ya, jadi bisa mengimprove gejala atau symptoms ya dari skizofrenia ya. Oke, hari ini sekian. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian download modul dan baca baik-baik. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.